Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, memburuknya pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat diaspora Indonesia makin khawatir, baik terkait penularan maupun dampak ekonominya. Khususnya bagi mereka yang tidak memiliki izin tinggal. Akibatnya timbul kepanikan yang mengharuskan Konjen RI di New York meluruskan berbagai berita yang tidak benar. Untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat yang memburuk, perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat di berbagai wilayah menunjukkan komitmen mereka membantu warga Indonesia di wilayah kerja masing-masing. Seperti halnya memfokuskan diri membantu warga yang dinilai rentan terpapar virus corona. Yang KBRI lakukan maupun KJRI lakukan adalah membuat assessment, mengantisipasi kemungkinan itu. Terutama untuk warga kita yang rentan dari segi usia maupun dari sisi memiliki asuransi atau tidak. Dari sekitar 400 warga berusia di atas 60 tahun di wilayah ibu kota Amerika dan sekitarnya yang mendaftarkan program pengawasan pandemi COVID-19 baru 15 orang. Sedangkan untuk memasyarakatkan informasi COVID-19 ini, KBRI dibantu sejumlah tenaga medis yang menjadi relawan pos kesehatan. Kami ingin menghimbau supaya kita lebih solid antara sesama warga Indonesia yang tinggal di Amerika untuk segera konfirmasi, karena penyakit ini kan mirip dengan penyakit lainnya. Tidak apa-apa, kami bersedia meluangkan waktu untuk itu supaya tidak ada rasa khawatir dan rasa cemas. Namun informasi yang diberikan hanya sebatas konsultasi umum, bukan diagnosa. Selain mengetahui bagaimana cara menghindarkan diri dari serangan virus corona ini, dampak ekonomi juga tak luput dari perhatian diaspora Indonesia, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki surat izin tinggal resmi. Dana stimulus $2 triliun yang disetujui oleh pemerintah hanya ditujukan bagi pembayar pajak terdaftar, termasuk warga negara dan imigran. Untuk itu, berbagai organisasi kemasyarakatan maupun agama diaspora Indonesia di berbagai wilayah turun tangan membantu anggota atau siapapun yang dianggap membutuhkan. Bagi anggota Sinolodoyo yang kehilangan pekerjaan, di rumah nanti nggak punya kendaraan, nanti pembelian biaya sembako dibelikan dari organisasi, dikirim ke alamat masing-masing demi kesehatan dan demi keamanan semua, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi, menurut KBRI di Washington DC, belum ada diaspora yang tertular virus corona. Meski untuk informasi warga Indonesia yang bekerja di sejumlah kapal pesiar, untuk khusus ABK ini dipusatkan informasinya melalui Kementerian Luar Negeri. Sedangkan Arifis Saiman, Konsul Jenderal RI di New York, berupaya meluruskan berita terkait WNI yang terpapar COVID-19. Ibu Vero dan bayinya masih hidup dan masih berada dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit di New York. Dan suami Vero adalah salah satu dari 2 diaspora Indonesia warga negara Amerika yang meninggal karena COVID-19. Itu Bapak Brent Rustam, itu juga berstatus warga negara Amerika Serikat. Sedangkan WNI yang positif terpapar COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York adalah 2 orang. Dari Virginia dan New York, Yuni Salim dan Naratama, tim VOA.